Bacaan hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada hari pentahbisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu, berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya siang dan malam matamu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediamanmu di surga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain yang seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Para frater di sebuah seminari tinggi memiliki program bela diri tunggal hati seminari. Beberapa frater tidak senang dengan program tersebut karena capek dan merasa tidak relevan dengan tugasnya kelak sebagai seorang imam, bukan sebagai petarung bela diri. Bahkan ada yang nyeletuk, lebih bagus kerjakan tugas kuliah daripada habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak relevan. Kelihatannya argumentasi yang disampaikan oleh beberapa frater yang tidak senang dengan program THS ini benar. Namun,
Sebetulnya mereka gagal paham. Mereka tidak mengerti maksud terdalam mengapa program THS itu diadakan. Sejatinya ada nilai formatif yang ingin dikembangkan oleh para formator lewat latihan ini, yaitu kesabaran, ketangkasan, heroisme, tidak mudah menyerah, dan sebagainya. Jadi, bukan sekedar penguasaan teknik bela diri. Begitulah yang dialami oleh Yesus saat berhadapan dengan orang Farisi dan para ahli Taurat yang memegang adat istiadat nenek moyang sekedar aturan. Mereka tidak sampai pada pengertian terdalam dari sebuah aturan adat. Mereka hanya melihat aturan sebagai aturan. Oleh sebab itu, Yesus mengajak mereka dan kita untuk masuk lebih dalam. Mencuci tangan itu penting dan bagus. Namun ada yang lebih utama dari sekedar tindakan membersihkan tangan, yaitu kesehatan. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga segala aturan yang kami jalankan menjadi sarana bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih mengerti kehendak-Mu. Amin.